Hi everyone, welcome to Executive Insights. Kita kenalan dulu ya, nama aku Patricia dari Han Hire. So aku adalah recruitment consultant dari Han Hire Indonesia. Nah hari ini kita mau ngobrol santai nih. Mungkin bisa dilihat di sebelah saya ada dua wanita cantik gitu kan. How are you? Apa kabar? Baik, Pat. Baik ya. Nah mungkin kita kenalan sedikit dulu karena kan ini kita mau ngobrol santai aja about recruitment consultant world. Mungkin boleh kenalin diri dulu nggak Citra? Boleh. Aku Citra Alfani, CEO of Han Hire. Okay, and I'm Preeti, Executive Recruitment Consultant dari Han Hire juga. Oke, cool. Dan ini kita akan ngobrol santai aja ya guys ya. Jadi mungkin kita pengen membahas lebih ke arah apa sih recruitment consultant gitu. Nah, sebelum kita membahas apa sih recruitment consultant, ada juga yang dibilang executive search, ada juga yang bilang outsourcing gitu kan. Banyak banget ya terms about recruitment consultant itu di market gitu kan. Nah, tapi sebelum kita ke situ, aku pengen tahu dulu mungkin how you can enter this career as a recruitment consultant. Mungkin Citra boleh cerita nggak sih gimana sih Kak? You can become the CEO of Han Hire gitu kan. Dan gimana sih maksudnya caranya juga gitu kan. Akhirnya you can become CEO padahal you have the mix between talent acquisition, recruitment consultant. Kok bisa tahu gitu tentang recruitment consultant world? Oke. Jadi aku tuh mengawali karir aku kalau mundur ke beberapa tahun lalu mengawali karir aku sebagai HR recruiter gitu. Waktu itu untuk sales company di mana pekerjaan aku sehari-hari adalah narikin profil-profil aplikan dari job portals untuk diinterview setiap hari karena waktu itu company tempat aku kerja itu tuh membutuhkan salesperson yang cukup banyak waktu itu untuk untuk UNICEF, untuk WWF waktu itu gitu kan ya. Nah dari situ sebenarnya aku waktu itu akhirnya merasa kayak aku tuh sebagai recruiter tuh besok-besok akan jadi apa gitu ya, mulai mempertanyakan gitu kan di tahun pertama tahun keduanya gitu kan, gue bisa jadi apa ya in the future ya gitu. Jadi aku mencari tahu HR department itu isinya apa sih gitu kan ya. Nah aku ngelihat waktu itu yang paling tinggi kalau di HR department itu harusnya HR director pada saat itu, belum ada chief of people kayak sekarang gitu Jadi targetku adalah kalau gitu aku mau jadi HR director gitu kan. Nah terus waktu itu ngelihat profil cari benchmark dong, mau jadi HR director kayak apa sih gitu kan ya. Tapi aku lihat HR director waktu itu di kala itu kok lama-lama banget ya baru jadi HR director gitu, kayak misal 15 tahun gitu kan. Terus aku tuh kayaknya gak mau selama itu gitu kan ya. It's just not me aja gitu kan ya. Bukan berarti nggak good ya gitu, tapi kayaknya bukan itu dia yang aku mau gitu. Jadi aku mau cari tahu apa sih yang bisa membuat aku lebih cepat mencapai my personal goals waktu itu gitu kan. Dicari-cari tahu waktu itu emang ada ex manager aku yang bilang, Cit lu mau nggak jadi recruitment consultant? I don't even pernah dengar recruitment consultant itu apa. Gitu. Jadi dari situ aku cari tahu. Aku pikir itu bagian dari HR gitu kan. Tapi kesininya aku baru tahu ternyata recruitment consultant itu is quite different with HR recruiter sebenarnya. Tapi waktu itu kenapa aku tertarik pindah ke recruitment consultant itu karena dia punya incentive scheme. And I thought itu akan bisa mencapai goals aku lebih cepat gitu kan ya. Jadi aku pikir okay, let's just take it. Plus situasinya saat itu adalah aku anak kos gitu kan ya. Jadi ya emang harus punya income yang cukup lah buat bayar kos, bayar parkir gitu kan. Belum lagi gaya hidup ya. Jadi kayak I think this is fit me gitu waktu itu. Nah waktu udah mulai jadi recruitment consultant, then I know I like it gitu. I like it because aku ketemu sama orang-orang hebat di market gitu kan ya. Dulu aku di teknologi desk waktu itu klien-kliennya contohnya misalnya Samsung waktu itu ya. Terus ada apalagi ya HP, Acer, itu tuh dulu klien-klien yang aku handle gitu kan ya. Terus agak beberapa lama kemudian digital mulai masuk dan aku mulai menghandle company-company digital juga gitu kan ya. Jadi ini mulai seru ketemu sama founder, ketemu sama C-level, VP level gitu kan ya. Terus untuk tahu ngobrol sama mereka dan get insight dari mereka tentang pekerjaan mereka, it's something yang gue nggak dapet di pekerjaan gue sebelumnya. Dan I don't know which other positions yang ngasih aku pengalaman ini gitu.
Yeah. gitu. Jadi di situ tuh jatuh cintanya gitu kan ya. Yeah. Terus habis itu pindah ke another recruitment consultant yang rasanya waktu itu lebih besar lah ya. Yeah. Then I moved to another company, ini itu investment company. Nah di investment company ini sebenarnya yang membuat aku malah berpikir, oh I want to take a business way daripada profesional gitu. Jadi waktu itu kerja di investment company. Investment company itu dia fokusnya waktu itu di teknologi industri. Dan banyak klien-klien mereka, portfoliosnya mereka itu tuh waktu itu baru ada investment dari mana-mana lah ya. Ada dari China, Jepang, dari Amerika, dari mana gitu kan ya. Dan mereka tuh pertama kali they wanna build business, they need to hire gitu. Jadi support this company untuk hiring. Nah ini semakin seru lagi karena literally ngomong sama founder-founder kan. Yeah. Jadi kayak waktu ngobrol sama mereka tuh benar-benar disuguhin ini organization chart blueprintnya kita mau mulai hiringnya dari sini gitu. Aku mulai penasaran kenapa mulai ini dulu yang di hire ya, kenapa ini ya, kenapa ini ya, kenapa ini ya gitu kan. So I know how they really see the business through recruitment gitu, through hiring. Ternyata sepenting itu hiring itu gitu kan. Di sini nih aku mulai merasa bahwasanya oh this is fun gitu kan. I know a lot of things. Jadi nggak hanya rekrutmennya aja yang tahu, jadi cara berpikir bisnisnya nih sekarang. Gitu. Jadi melihat bagaimana mereka melihat bisnisnya, bagaimana mereka mau hire orang, and decision making ketika dia mau hire orang itu tuh something yang menarik gitu. Ya pada akhirnya dia kayak oh gue mau hire orang ini, mau offering gitu. Nah itu menarik. Akhirnya ada opportunity untuk memulai hire. Dan here we are today. Yes. So, jadi you've got the perspective dari banyak hal lah ya. Awalnya dari internal malahan, tapi akhirnya kita ke recruitment consultant, and then baru after that you've got the perspective yang lebih besar lagi ya waktu itu dari sisi investment dan business ya. And then you decided untuk build Han Hire. Ceritain Han Hire sedikit dong Kak, mungkin kayak Han Hire itu apa sih sebenarnya, and how you can build Han Hire mungkin. Jadi Han Hire ini tuh kita memposisikan diri kita tuh di eksekutif rekrutmen gitu ya. Artinya eksekutif itu berarti posisi-posisi yang memang mungkin definisi eksekutifnya dulu ya. Eksekutif itu adalah posisi-posisi yang punya tim dan dia adalah decision maker. Kadang-kadang dia tidak punya tim tapi juga dia decision maker, maka kita klasifikasikan dia adalah executive positions. Kayak apa sih executive positions gitu kan ya? Kalau misalnya dia marketing manager sudah dianggap eksekutif nggak? Yes. Gitu. Jadi the way Han Hire mengqualify eksekutif itu ada dua hal. Either dari salary-nya atau dari years of experience-nya. Kalau dari salary kita nggak bisa ngomongin ya, karena kan confidential dan setiap perusahaan untuk mendefine eksekutifnya itu agak berbeda memang gitu kan ya. Number 2 adalah years of experience-nya tadi. Nah kalau years of experience-nya ini tuh kita melihat eksekutif itu mungkin setelah dia punya 4 tahun pengalaman. Ya jadi antara salah satu itu. Kadang-kadang ada posisi yang ngasih 1 tahun 2 tahun pengalaman. Contohnya back then di 2018-19 engineers tuh walaupun 1 tahun 2 tahun pengalaman, tapi secara salary dia mid our executive term gitu ya. Jadi kita juga ngerjain. Atau banyak posisi-posisi spesialis lainnya. Nah ini kita menganggapnya eksekutif. Jadi Han Hire itu memposisikan diri kita di eksekutif recruitment firm, di mana memang visinya kita adalah kita mau jadi local recruitment firm yang memang serius membangun brand kita di eksekutif market lah gitu. Itu ininya. So far Han Hire sudah managing business clients itu dari berbagai macam industri. Dan berbagai macam positions, nggak hanya di Indonesia tapi juga kita hiring untuk negara-negara lain di Southeast Asia. Itu sih. Jadi kita eksekutif hiring ya, Han Hire itu ya. Nanti kita akan membahas sedikit nih, soalnya kan banyak banget terms yang ada di market kan. Nanti kita akan bahas beda-bedanya gitu kan. Nah mungkin kita ke Priti nih kan. Priti, you have exposure juga. I think you have been in internal talent acquisitions juga, but you started your career in recruitment consultant. Boleh cerita nggak sih when you are a fresh graduate, why you choose recruitment consultant role? Oke, jadi kalau from me tuh pretty much simple ya Pak sebenarnya. Cause dari dulu, dari zaman university, dari zaman sekolah, dari zaman kecil lah, memang suka banget hang out with people gitu. I love hanging out, like I'm a people person lah, I can say that gitu. Jadi enjoy. Nah, at first abis graduate, since I graduate kan dari BBA ya, Bachelor of
business gitu. Bingung nih, ini ya work test gitu begini. Jadi apa graduation gitu, bingung. Nah tapi my sister basically tuh ceritanya dia ada teman yang udah di recruitment consultant, udah 5-6 tahun lah di sana. Dia bilang, why don't you try that gitu, since you like talking to people, you like kayak build networks and lain-lain. I think this maybe would be a good pathway for you. Why don't you try it out gitu. So I joined a small recruitment consultant back then. Nah to be honest, I didn't enjoy karena tuh banyak banget kita cold calls gitu at that time, so I didn't enjoy it. Nah tapi finally I joined an international agency gitu, dan I think at that point it was when I help untuk build company-nya nih kayak untuk di Southeast Asia sih. Mulai enjoy recruitment consultant, mulai enjoy tapi lebih enjoynya tuh executive ya, I would say that gitu, executive level dibanding recruiter lah. Kayak pas pertama join kan recruiter tuh lebih kayak kita cold calls dan lain-lain. Tapi I enjoy more executive. Then I move to internal, one of the e-commerce juga. Sebenarnya exposure di agency dan internal tuh beda. Tadi as Citra mention as well ya, karena kan I think she mentioned about especially exposure ke C-level, networking kita bisa bikin, and the people that we know gitu. Nah, so I feel that for me that's how I love being in the executive path. I just Okay. And you also handle itu ya, apa namanya, Southeast Asia ya berarti ya. If I'm not mistaken, Philippines juga you handle that juga ya. Philippines, terus kita ada di Thailand juga. Nah, itu juga kita handle semua. Oke, cool. Nah sekarang kita akan membahas bedanya nih. Tadi kan udah ada sedikit introductory ya. Jadi Hanhire itu kita executive search. Nah tapi kan di market ada yang bilang, oh headhunter ya gitu kan. Ada yang bilang executive search itu apa sih sebenarnya? Atau mungkin ada juga yang menganggap bahwa recruitment consultant seperti kita ini tuh sebenarnya adalah outsourcing. Nah aku juga pengen membahas sih, maksudnya ini apa sih bedanya? Apakah berbeda ataukah sama atau seperti apa? Jadi mungkin kita akan membahas 3 terms ini ya yang kita sering dengar di market. Yang pertama itu adalah executive search gitu kan, outsourcing, sama yang ketiga headhunter. Boleh cerita nggak sih bedanya tuh apa sih sebenarnya 3 terms ini? Siapa dulu nih? Citra dulu. Oke. Kalau executive search itu tadi ya, jadi dia itu tuh fokusnya untuk hiring. Kalau di Hanhire kita kualifikasinya tadi ada 2 gitu, either dia minimum years of experience-nya 4 tahun ya, atau secara salary memang fit to the terms of that company. Mungkin terms company-nya kita secara salary dengan company lain berbeda gitu ya. Tapi udah pasti bukan fresh entry, bukan yang 1 tahun 2 tahun pengalaman. Itu yang dimaksud dengan executive search. Artinya di sini kita menghandle posisi-posisi yang managerial, head level, VP level gitu kan, C level, atau specialist positions yang memang niche di market gitu, ya kan. So itu terms yang eksekutif yang kita believe lah ya, paling enggak gitu. Nah kalau outsource bedanya dengan executive search itu adalah gini. Kalau outsource itu tuh kandidat yang kita hire itu akan ditempatkan di sebuah, I would say dengan my term adalah home company gitu ya. Jadi di sebuah brand yang berbeda, di PT yang berbeda, tapi serving another company gitu. Aku kasih contoh yang gampang biar bisa dibayangin sama-sama ya. Misalnya ada company X gitu kan, dia adalah outsource company. Terus dia punya klien namanya let's say L'Oreal gitu ya. So dia hiring orang, misalnya yang dia hire itu adalah IT support, ditempatkan di perusahaan X ini. Jadi payroll-nya dari perusahaan X, performance review-nya di perusahaan X gitu kan ya. THR, bonus dan segala macamnya itu di perusahaan X, tapi this person is actually work for L'Oreal. Jadi ditempatkannya di L'Oreal. Tapi dia karyawannya L'Oreal enggak? Jawabannya enggak. Gitu. Dia adalah karyawannya si X company tadi. So that is outsource. Yang ketiga tadi adalah headhunter ya. Aku sih jadi gini, kalau ditanyain soalnya ini jadi masalah aku juga Pat gitu kan ya. Kalau ditanya sama nyokap gue nih gitu kan, Cici gitu kan. Sering jadi pertanyaan di kerjaan kita ini apa sih sebenarnya? Kamu tuh kerjanya ngapain sih gitu kan ya. Eksekutif recruitment consultant mam gitu kan. Ngapain sih itu? Jadi aku nyari kandidat, aku place di perusahaan orang. Oh gitu ya, headhunter ya.
iya biar cepet gitu kan ya, karena mungkin term itu yang paling familiar di market kita gitu. Tapi aku sendiri personally I don't really like the terms of headhunter gitu, karena ya masa sih kepala diburu gitu kan ya kan. Kita ini bukan komoditi dan we don't want to treat our candidate tuh seperti itu gitu kan ya. Jadi I don't really like that term. Tapi kalau misalnya kadang-kadang kita iyain aja kalau orang bilang oh lu tuh kerjanya headhunter ya gitu kan, kita ya udah deh iya gitu, biar dia mengertinya tuh lebih mudah aja gitu sih. Jadi kalau emang headhunter tuh kayak apa, Cip? Aku gak bisa jelasin sih. I don't know. Oke. Tapi itu terms yang sering banget kita dengar di market ya sebenarnya ya. Benar. Tapi aku belum menemukan juga ada recruitment company yang bluntly bilang dia headhunter. Menurut aku tuh lumayan apa ya, galak ya. Lumayan galak. Tapi sering di sering gitu. Mostly clients juga ke kita kalau kita memang approach gitu. Jadi sama dia headhunter ya. Terus kita pasti kayak biar cepet. Biar cepet, dan mungkin itu memang term yang memang mereka suka denger mungkin. Jadi kita Bu, kita recruitment company. Biasanya kan kita balikin lagi ke recruitment company gitu kan. Korea gimana bedanya? Kalau for me itu executive itu I would say kita lebih ke handle senior level roles sih. Kita lebih ke executive search, dan juga yang membedakan executive kalau kita ngomongin headhunter gitu, yang membedakan kita I would say also kita tuh ada deep knowledge in the industry dan juga kita ada deep knowledge on the market as well gitu. Jadi kita bakal ngelakuin market survey, karena kan contohnya personally nih, come from my personal experience itu ada misalnya companies yang mau expand ke Indonesia, banyak banget ya businesses yang mau expand ke Indonesia gitu. Why they need us, dan juga kenapa kita bisa bilang kita executive search, because we would give them the knowledge gitu. Expanding berarti mereka nggak tahu nih salary candidate itu berapa gitu. I wanna find sales. Nah 5 tahun, tapi misal salary-nya cuma berapa, kita bisa educate gitu. That's for me, that's executive sih. Jadi lebih ke possess di knowledge-nya. Dan sebenarnya skill set-nya juga berbeda ya. Maksudnya kan recruitment consultant banyak ya di market, dan targetnya biasa beda-beda. Kalau Hannah sendiri kan kita memang fokusnya ke eksekutif gitu kan, tapi ada juga yang lebih ke mid ke bawah ya. Dan sebenarnya skill set-nya pasti berbeda banget kan ya. Jadi I think itu juga mungkin yang bisa menjadi apa ya, knowledge juga nih buat teman-teman yang ada di market juga gitu kan, bahwasanya sebenarnya kita berbeda gitu, dan skill setnya agak berbeda juga sih yang dibutuhkan for eksekutif sama middle ke bawah gitu ya. Oke, nah ini mungkin kita akan membahas lebih mengenai your background, karena kan you have exposure di internal, tapi you have exposure juga sebagai recruitment consultant gitu kan. Kerjaan ini tuh sebenarnya berbeda atau sama sih gitu kan? Pengen tahu gitu kan, karena I've never been in internal, malah aku tuh backgroundnya sales sebelumnya gitu kan. Jadi pengen tahu sebenarnya apa sih yang membedakan internal talent acquisition gitu kan dengan recruitment consultant, dan kenapa sih mungkin company perlu untuk menggunakan servisnya si recruitment consultant ini. Mungkin aku ke Priti dulu kali ya untuk ini. Boleh. Nah, kalau for me itu internal itu memang kita bisa langsung one of the good things itu kita bisa langsung ngobrol dengan si level saya juga. The big stakeholders as well, right? Sebenarnya itu. Tapi kerjaan internal tuh bukan cuma TA nih. I think that's something that everyone should know juga gitu. Bukan cuma TA, kita ada beberapa kerjaan gitu. Kita ada TA dan kita harus ngurusin business partner. Sometimes kita harus urusin employer branding. Kita harus basically do quite a lot, license all rounder gitu kalau jadi internal. Nah, which is why sometimes I would say companies out there itu memang consult dengan recruitment consultants karena kita sebagai TA sendiri tuh we don't have time gitu, karena kalau kita nyari position terus dan kita cuman doing recruitment, other jobs itu nggak ke fulfill gitu, nggak ke fulfill, nggak kepegang. Nah, that's what I would say. Kalau recruitment consultant itu why they need to use us sebenarnya gimana ya, kayak companies itu for example they have confidential role gitu. Confidential role, I think that's the most important. Mungkin sebagai TA, if I reach out directly to the candidate, of course itu kan kita ada di LinkedIn kita, our title dan company, so itu langsung akan ketahuan gitu. We're looking for this, berarti ini orang mau di replace. Nah itu word of mouth travels very fast, jadi it will be quite gimana, nggak enak gitu dengan orang itu, especially that existing person
mungkin belum tahu that dia mau di replace gitu. Nah jadi why approach us, why use us as a recruitment consultant itu because this can be kept confidential, dan itu kan memang selalu kita lakuin ya. Jadi all positions, all hiring tuh always confidential. Mostly. I think that's one of the biggest impact sih for companies. And I think the more season you are, maksudnya when you become udah manajerial ke atas tuh sebenarnya I would say vacancy juga udah makin mengecil ya sebenarnya, pasti dibanding hot seat banget kan ya sebenarnya gitu. Dan juga I think ini juga relate what Citra mention juga sebelumnya, tapi hiring itu sangat menentukan strategi perusahaan juga gitu kan. Through hiring sebenarnya kita jadi tahu oh ternyata mereka lagi pengen kesini ya arahnya gitu kan. And some of them akhirnya decided untuk keep it confidential gitu. Dan juga kayaknya mungkin banyak misconception juga ya kali ya yang terjadi di market bahwa oh ternyata kita maksudnya lebih ke arah kita enggan nih untuk kerjasama sama rekrutmen konsultan, atau dari perspektif kandidat aduh ditawarin headhunter nih gitu kan, jadi enggan gitu, merasanya kayak oh kok mereka jualan banget nih gitu, padahal kan sebenarnya it's good for them to build network dengan rekrutmen konsultan ya sebenarnya ya gitu kan. Jadi I think banyak banget sih misconception yang mungkin terjadi di market juga. Dan juga mungkin pernah dengar juga nggak sih kalau misalnya kandidat itu pernah nanya kalau misalnya aku pakai rekrutmen konsultan aku pasti bayar ya? Emang bayar nggak sih sebenarnya? Mungkin ini pertanyaan yang sering ditanya sama kandidat. Mungkin boleh dijelasin nggak dari Citra mungkin? Aku tuh tadi pengen nanggepin yang aku tuh di approach sama banyak rekrutmen konsultan gitu ya. Terus biasanya mereka apa tuh males bales. Bete kalau misalnya itu kadang banyak mungkin bete juga karena banyak yang approach gitu kan at the same time gitu. Iya aku paham sih karena memang banyak bukan hanya eksekutif yang di approach gitu kan ya, tapi hampir semua kandidat tuh konsepnya adalah kita approach mereka gitu kan ya. Tapi gini, good newsnya adalah ketika kamu sampai di approach oleh rekrutmen konsultan, that means you have a good profile. Iya kan? Betul. Iya gak sih? Betul. Gitu kan? Jadi that's good thing gitu kan. Dan kalau sekarang kamu belum butuh rekrutmen service dari rekrutmen konsultan tersebut, either as a client or a candidate gitu kan ya, jangan cut the relationship. Gitu. Kenapa? Betul. Karena maybe you don't need them now, tapi in the future while you are climbing up, ada momen dimana even you don't know dimana ada posisi yang suitable buat kita sebagai kandidat gitu. Iya sih gitu kan. Karena gini ya, kalau misalnya salary kamu tuh udah mulai berapa ya, 50-an juta ke atas gitu kan, dimana bisa cari job yang dengan cepat ngasih salary segitu. Ya kan? Pasti kalau ada available positions di posisi itu dengan salary itu, mungkin ya semua orang mau. Iya kan? Betul. Gitu. Jadi semakin high level, semakin susah sebenarnya punya seat gitu kan ya, dan very limited, apalagi kalau udah punya C-level gitu ya. Di sebuah company ada berapa sih C-level gitu ya. Misalnya di marketing ya cuman ada satu CMO gitu. Kecuali ya memang corporate-nya gede banget ya, sampai ada beberapa business unit sehingga setiap business unit punya C. Tapi ya mostly satu business unit satu C untuk marketing, teknologinya punya satu CTO gitu kan ya, product teamnya punya satu CPO gitu. So it's very hot gitu the seat gitu. Jadi makanya kayak aku bilang, kalau kamu sampai di approach recruitment consultant, wah that's a good thing. So you did the right thing in terms of your personal branding gitu kan, and probably nggak hanya dari personal brandingnya, tapi your achievement tuh kedengeran di marketnya di juga market, gitu. Sehingga tuh recruiters come to you gitu kan ya. Kalau lu ngelakuin good thing gitu ya, apalagi orang-orang marketing tuh gampang banget untuk tahu oh he is a good candidate karena kita tahu campaign di brandnya dia tuh jalan dengan baik gitu kan. So everybody will approach this person gitu kan ya. Jadi kalau belum ada yang approach nih si recruiter ini, artinya you need to do something with your profile. Betul. Another good newsnya adalah berarti that role tuh masih dicari di market. And that is good, ya kan. Gimana dengan posisi-posisi yang hilang? Kan sekarang nih dengan adanya AI, teknologi, bla 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 gitu kan ya, ada posisi-posisi yang udah nggak dicari lagi gitu. So if people still come to you recruitment consultant kamu, you need to like lega karena oh berarti posisi gue tuh masih
trending lah gitu ya, ya, masih dibutuhkan di market ya. gitu kan ya. So the opportunity is still there. Betul. Dan I think juga yang relate sama Pretty mention ya, karena kan beberapa role di high level tuh confidential ya. Again, jadi mungkin dengan you engage with recruitment consultant, you can get the opportunity. Mungkin you never know what's in the market gitu kan ya. Gitu. Ya, interesting. Tapi mungkin balik lagi ke pertanyaan yang tadi Kak Jet. Bayar dan juga gak? Pretty. Bayar nggak sih sebenarnya? Mungkin ini dari sisi kandidat ya, maksudnya dari kandidat kalau misalnya tiba-tiba di approach Pretty gitu kan, do I need to pay gitu kan, Tuhan hire atau gimana sebenarnya dari sisi kandidat? Maunya sih ya. Maunya, tapi enggak ya. Enggak ada payment ya. Jadi memang again kembali lagi ke terms tadi yang mungkin kita kan ngobrolin tentang perbedaan apa namanya recruitment consultant, outsourcing dan lain-lain. Tapi again kalau kita di executive search memang kita tidak nge-charge anything to our candidates, tapi memang kita working with our clients ya. Betul. As a client's partner. Oke, nah tadi kan berarti udah kita benarkan ya, ternyata tidak dibayar ya sebenarnya recruitment consultant ini dari sisi kandidat gitu kan. Nah tapi mungkin pengen tahu dari perspektif kandidat, kira-kira tuh experience apa sih yang kandidat dapatkan kalau misalnya engage dengan recruitment consultant? Mungkin dari Citra ya. Boleh. Jadi buat kandidat itu tadi salah satunya adalah mereka jadi tahu posisi-posisi yang nggak ada di job portals. Itu pasti udah benefit paling besar lah ya. Nah, tapi yang kedua itu they don't have to worry about the process. Kita nge-represent this kandidat di clients kita gitu kan ya. Mulai dari kita gali dulu nih, apa aja sih Pak yang dilakukan, achievementnya apa, segala macam. Nah ini semuanya kita akan bikin report sesuai dengan kebutuhannya klien gitu loh. Gitu. Jadi CV-nya LinkedIn itu tuh nggak akan plek-plekan jalan ke klien gitu loh. Gitu. Jadi ini adalah salah satu keuntungan bekerja sama recruitment consultant. Lalu konsultan ini akan mendampingi mulai dari proses interview sampai negotiations gitu kan ya. Kadang kita sebagai kandidat tuh nggak enak ya bernegosiasi sama perusahaan. Takutnya kalau kita negosiasi too hard, nanti waktu onboard ekspektasinya gede lagi sama kita gitu kan ya. So this is something that you want to avoid dengan bekerja sama, especially if you are in the executive positions gitu kan. Kamu nggak mau terlihat gimana gitu. Nah, konsultan itu tuh we are filtering gitu. Yang mana yang sebaiknya klien tahu. Klien juga nggak suka kalau kandidat nih terlalu mau mata duitan banget misalnya gitu kan. Jadi so these situations nggak perlu ada kalau misalnya prosesnya dibantu atau disupport sama recruitment consultant. Jadi setelah onboard pun konsultan ini masih mendampingi gitu kan, yang gimana sih supaya bisa beradaptasi. Kadang-kadang we are as a new person in the company kan feel lonely juga ya kalau misalnya lagi on board gitu kan ya. Apalagi di posisi atas, you have a team that have a very high expectations to you gitu kan, and your under team juga gitu kan. So this consultant juga jadi teman berdiskusi juga gitu ya, to let them know apa sih problemnya, adaptasinya, challenge-nya di mana dan lain-lain. So this can help you to ease your worries lah gitu ya. Jadi ini adalah salah satu manfaat untuk bekerja sama dengan recruitment consultant. Tapi yang paling strong tadi adalah yaitu you will know positions yang nggak ada di job portal. Gitu. Aku nambahin tuh, kalau itu kan dari sisi kandidat kan. Kalau dari sisi klien, kenapa sih harus kerja sama-sama executive search itu? Karena memang ada satu tadi ada posisi yang kayak dibilang patch, ada confidential positions. Tapi other things adalah they don't have to extend their recruitment team juga gitu. Kadang-kadang kan recruitment nggak all the time tuh, all years akan selalu high gitu. So ada momen dimana it's very high, tapi sometimes it's very low gitu kan. Dan nggak setiap bulan ada C-level positions yang dicari gitu. So that's the reason why mereka kerjasama sama executive search kayak kita gitu kan ya. Dan manfaatnya adalah we do all the dirty works, sourcingnya, convince-nya. Kalau di level eksekutif, convincing itu tuh is susah, the most important, the most challenging part gitu kan ya. Ngapain gue pindah? Why should I move to your clients gitu kan ya? I'm okay here kan, my salary juga baik-baik aja gitu kan ya. Tapi we do this part for the clients gitu. Jadi client can have some options ya kan, nggak hanya 1-2 kandidat. Dan plus kita maintain, kita convince, kita make sure dia on board dengan smooth. Jadi perjalanan untuk on board dengan smooth ini tuh banyak banget gitu. Ada counter offer ya kan, ada counter offer tuh istilah yang sering banget ya di kita ya, ngambil keputusan gitu ya, dia harus discuss sama family dan lain-lain gitu kan ya. Dan informasi-informasi kecil yang misalnya kayak gue tuh tinggalnya di Cibubur misalnya, tapi karena company ini tuh di selatan,
like it more. Jadi ini bisa kita jadiin selling point juga. Nah hal-hal ini tuh yang dilakukan oleh recruitment consultant gitu, yang bisa mempercepat proses hiring dan proses kandidat itu on board, sehingga ini mengimpact revenue dari perusahaan tersebut gitu. Dan sebenarnya recruitment consultant takes time untuk effort dan untuk research juga sebenarnya tentang apapun gitu kan. Expensive proses sebenarnya. Betul. Kayak terkait dengan bisnisnya, kompetitornya, marketnya gitu kan, salary-nya bahkan, dan juga bahkan sometimes mungkin ada maksudnya personal touch juga ya with the candidate, in the sense of kita juga ngerti situasi dia kayak gimana sih sebenarnya sekarang, tinggal di mana, bahkan kadang juga ini myself sih pribadi gitu kan, cariin kosnya juga kadang gitu kan, cariin rumah yang deket situ juga sometimes gitu kan. Jadi kita bener-bener put effort on doing the research lah ya gitu kan. Cool. Tapi kalau Priti ada tambahan nggak, mungkin experience apa sih yang didapatkan oleh klien dan kandidat mungkin selain yang tadi? Pretty much the same sih sama Citra sebenarnya. I think udah di cover juga mostly gitu. Oke. Nah mungkin ini kita kan lebih ke leadership sih sebenarnya, karena kan we focus on the executive level, and then you guys juga sebenarnya in managerial and leadership role gitu kan. Nah how you can get to this level guys, mungkin boleh cerita nggak sih, dan kira-kira mungkin buat teman-teman juga yang tertarik dengan recruitment consultant, do you guys have any tips gitu kan to be advanced in this role? Dari Priti dulu mungkin. Oke, jadi as a leader sebenarnya what I would say it just depends ya, if you're passionate, if you lead by you have your goals, what actually matters sih goalsnya apa gitu, kedepannya mau jadi apa. Do you wanna be a principal? Because there are choices nih di executive consultant itself ya Pak. Kan ada choices itu, ada you wanna be a principal or you want to be a leader gitu. Nah that depends on your passion. I would say that. Jadi kalau misalnya your passion itu memang you want to be an entrepreneur one day and you want to have a big team, you want to make a company misalnya gitu, and how to run that. I think it's a good path untuk maybe kita mulai menjadi team leader dulu. Gitu. That's what I would say sih. Sebenarnya kalau from yourself gimana Pak? Kan you're myself team leader. Gimana from yourself? Me myself sebenarnya again mungkin kita agak mundur dikit ya, tapi I never know juga sih recruitment consultant tuh apa sebelumnya gitu. I was salesperson and then I go to recruitment consultant role, and then now I am manager juga sih, similar to yours juga kan Tia sekarang gitu. Tapi again bener sih, karena manager itu nggak buat semua orang. I would say it's not easy. It takes a lot of hard work juga untuk become a manager, karena kan sekarang berarti tugas kita nggak cuma mikirin diri sendiri gitu kan, ourselves, but a lot of people gitu kan, dan gimana caranya mereka juga tumbuh gitu bareng-bareng sama kita. So I think memang gak buat semua orang sih gitu. Dan what I mungkin grateful juga, I have the chance and the time to learn juga sebagai manager. But again menurut aku sih memang tahu dulu goalsnya sih, memang bener ya. Jadi kayak tahu dulu goalsnya seperti apa. Is this for you atau enggak? Karena ini tuh mentally ready juga gitu kan untuk menjadi manager dengan semua problem-problemnya. Tapi again menurut aku juga untuk bisa ke manager I need to prove myself juga sih bahwa I can do this job gitu. Karena kan menurut aku juga sebagai manager we need to show the example juga to the team and so on and so forth. So to become a manager you need to advance dulu nih di recruitment consultant. Kalau misalnya kerjaan kita lebih ke sourcing, calling the candidate and so on and so forth, we need to be advanced and expert in this dulu. Betul. So me myself kayak gitu sih. Similar to yours lah gitu. We need to know the goals dulu, karena nggak buat semua orang kan sebenarnya. Tapi Citra gimana? Tipsnya buat jadi executive recruitment consultant itu ada beberapa. Tapi menurut aku tuh yang pertama itu tuh gini, recruitment consultant itu enaknya menjadi recruitment consultant itu adalah you have choice, kayak tadi Priti bilang, lo mau jadi principal atau you want to go to entrepreneur side atau jalur gitu kan ya. Nah at least di hire lah ya, entrepreneurship itu tuh sangat terbuka gitu buat seorang executive search. Jadi karir laddernya tuh lebih pendek dibandingkan di profesional. Bedanya itu gitu ya kan. Kalau di tadi balik ke story aku untuk jadi HR director kayak gue butuh 10-15 tahun, tapi sekarang enggak sih, kayaknya ada yang pendek-pendek juga udah jadi si chief of people gitu kan ya. Tapi kan enggak dari 1000 orang mungkin satu kali yang jalurnya pendek banget gitu ya. Tapi di hire tuh lebih pendek aja jalurnya for you to achieve the top
level of the positions di executive recruitment consultant gitu kan ya. Tapi untuk bisa berenang-berenang di opportunity ini gitu ya, aku pakai kata berenang-berenang. Kamu itu tuh harus yang pertama curiosity-nya tuh harus besar banget gitu untuk jadi eksekutif recruitment consultant. Curiosity-nya harus besar banget gitu, harus pengen tahu emang kalau jadi VP of engineering itu kerjanya ngapain sih, KPI-nya apa sih gitu. So then you can judge yang mana sih VP of engineering yang good, yang mana yang enggak gitu kan ya. Terus apalagi you need to understand their positions gitu kan ya. Jadi karena kita sebagai executive search, we will talk with this high level position, so you need to put yourself sama levelnya sama mereka. Jadi kalau kamu nggak punya knowledge yang sama-sama si VP-nya tadi atau si levelnya tadi, mereka kan males nggak sih ngomong sama kita gitu kan. They don't think that we are adalah partner buat diskusi, buat ngobrol gitu loh. Jadi menurutku tadi itu curiosity-nya harus tinggi, market knowledge-nya juga harus diasah terus. Karena gitu kan ya. berubah terus juga ya. Marketnya berubah terus gitu kan ya. Let's say your client come to you dan bilang, Pep cariin gue COO buat my plantations company gitu kan ya. And then you don't know the role of COO itu ngapain. And then gimana caranya you talk with the COO and how you convince the COO to go to your client kan. So ini market knowledge-nya harus bagus banget gitu, harus mau mengasahnya. Yang terakhir itu adalah you like to engage with people ya. Kamu emang passionate to talk ya. You create a good questions, you build a relationship gitu ya. Kalau nggak suka ngobrol sama orang, nggak suka bikin pertanyaan, nggak suka nanya, ya emang agak lama sih pasti perjalanannya sebagai executive search gitu. Tapi if you do like it, then this is probably something that you want to look for gitu sih. Mungkin I add up something juga kali ya, karena ya I've been in recruitment consultant kan. Tapi mungkin salah satu yang penting juga kayaknya secara personality we need to be very ambitious sih, dan bisa berkompetisi, karena memang kerjaan kita highly banget ya competition-nya. Karena satu berkompetisi posisi sama recruiter internal dan ada recruiter itu susah, dan cuma satu posisi lagi harus kita fulfill gitu kan. Jadi kayak kompetisinya tuh memang benar-benar tough banget gitu kan. Jadi emang it's not easy juga kan ya, karena kan again we compete with internal, kita compete juga nggak compete juga lah ya, tapi kan kita dipakai sebagai perpanjangan tangan dari internal juga gitu kan. Tapi ya dengan headhunter lain pun kita sebenarnya bekerja sama, maksudnya berkompetisi juga gitu kan. Jadi kayak you need to be very ambitious and kuat nih dengan competition yang tough ini gitu kan. I think itu sih salah satu poin yang mungkin penting juga. For me, I would say one thing that maybe makes us different ya, consultant second hire tuh dari speednya sih. Itu juga very important gitu. One of the most important tips itu juga speednya gitu. Karena kalau kayak tadi kan kompetitornya kan banyak ya, jadi kalah gitu kalau misalnya kita nggak cepat. I think that is one thing juga yang very important sih. Iya betul. Karena cepat itu dibutuhkan, karena bisnis juga butuhnya cepat nggak sih? Karena kalau posisi ini vacant for quite a while, itu akan mengimpact revenue goals-nya mereka. Betul. Jadi memang ya kita jadi mengerti juga lah ya kenapa kita butuh cepat kan sebenarnya di kerjaan itu. Oke, tadi seru banget ya ngobrolnya. Jadi makin tahu gitu kan apa sih recruitment consultant, karena mungkin banyak banget misperception gitu kan di market mengenai recruitment consultant. So thank you so much Kaci, thank you so much Priti udah mau ngobrol dan sharing-sharing juga gitu kan mengenai recruitment consultant. So thank you juga buat yang nonton. I'll see you guys in the other podcast.